Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Pada hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 10 Agustus 2020, masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, pada kali ini kita akan mempelajari tentang IPS dengan judul Potensi Ekonomi atau Kegiatan Perekonomian Negara-negara di ASEAN. Masih ingat dengan tepuk ASEAN? Yuk, tepuk sama Ustazah bersama-sama ya, kalian dari rumah. Tepuk ASEAN, Association of South Asian Nation. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diantaranya adalah siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Anak-anakku, kita hidup tanpa ilmu bagaikan apa? Ilmu tanpa budi adalah kerapuhan jiwa. Makanya kita harus semangat belajar. Semoga semua menjadi anak yang sukses. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang potensi ekonomi negara-negara di anggota ASEAN. Tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Ini terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Pada masa dahulu, Asia Tenggara merupakan salah satu jalur perdagangan penting yang menghubungkan antara India dengan Tiongkok. Jalur lalu lintas yang terkenal adalah Selat Malaka. Sehingga Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak yang ingin menginginkan kedudukan strategis wilayah ini. Seperti yang kita tahu dulu, ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini yang dijajah negara Eropa dari Asia. Seperti Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, ya kan? Malaysia yang pernah dijajah oleh Inggris. Tapi ada satu negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Negara mana itu? Ya, pintar sekali. Negara Thailand. Negara mana, Nak? Negara Thailand. Setiap anggota negara ASEAN memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara tersebut. Masih ingat anak-anak berapa jumlah negara anggota ASEAN? Ya, betul sekali. Ada 10. Ini lambangnya ASEAN ya, yang kemarin sudah kita bahas bersama. Ini adalah lambang apa? Bendera negara ASEAN. Ada Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Malaysia. Dari semua negara di Asia Tenggara itu tidak semua menjadi anggota ASEAN, yaitu negara mana? Timur Leste. Selanjutnya, anak-anak, setiap negara itu tentu memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Mengapa? Disebabkan yang pertama, karena sumber daya alam yang berbeda, iklim yang berbeda, letak negaranya yang berbeda, dan juga karena kondisi masyarakatnya yang berbeda. Sekarang mari kita mencari tahu potensi ekonomi di setiap negara anggota ASEAN. Sudah siap? Yuk kita mulai ya bersama-sama dengan Ustazah. Yang pertama, negara Indonesia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. Kita wajib mensyukuri semuanya itu ya. Kita menjadi warga negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, pertanian di Indonesia menghasilkan apa saja? Rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, dan tebu. Sedangkan pertambangan, Indonesia memiliki minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga. Nah, Indonesia itu juga mengekspor minyak bumi, gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri. Sehingga pariwisata Indonesia juga merupakan sumber devisa negara. Sekarang, mengapa Indonesia disebut dengan sebagai negara agraris? Ya, betul. Karena lahan pertanian yang ada di Indonesia itu sangat luas. Sehingga Indonesia terkenal dengan negara agraris. Indonesia juga terkenal dengan Pulau Dewata. Pulau mana Dewata itu? Ya, Pulau Bali. Sehingga sebagai tanda pengenal itu atau disebut dengan ikon. Kemudian ada lagi ikon Indonesia adalah Monas. Di mana Monas? Ya, Tugu Monas ini ada di Jakarta. Ada yang sudah pernah ke Jakarta? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nanti bersama dengan Ustazah ya. Nanti kalau sudah pandemi berakhir. Amin. Selanjutnya yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Ini adalah lambang benderanya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini merupakan negara yang terletak di Pulau Kalimantan. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan salah satu pendapatan per kapita tertinggi karena penghasil gas alamnya yang terbesar di Asia Tenggara. Pertambangan di Brunei Darussalam itu memiliki potensi yaitu minyak bumi dan gas alam. Adapun pertaniannya, Brunei Darussalam menghasilkan kelapa, kelapa sawit dan juga karet. Lanjut, kita ke negara selanjutnya yaitu negara Filipina. Ini benderanya ya. Filipina merupakan negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Adapun pembangunan dan pengembangan pertanian di Filipina merupakan salah satu yang terbaik. Hasil pertanian yang diekspor negara Filipina antara lain ada nanas, padi, kelapa, gula, jagung, buah-buahan, serat abata atau serat Manila. Sedangkan pertambangan Filipina antara lain ada tembaga, emas, perak, biji besi dan juga keramik. Selanjutnya negara yang keempat adalah negara Kamboja. Ini bendera negara Kamboja ya. Kamboja ini dialiri oleh Sungai Mekong. Ada yang sudah pernah ke Sungai Mekong? Iya, belum. Ustazah juga belum pernah. Nah, di daerah sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur sehingga sangat cocok untuk pertanian. Hasil pertanian di Kamboja yang terbesar ini adalah padi dan karet. Adapun pertambangannya, di Kamboja ini menghasilkan gas alam, minyak bumi, atau permata, yaitu berupa batu safir dan batu rubi. Ini di negara mana? Kamboja. Yang kelima negara Laos. Ini bukan bumbu ya. Kalau bumbu ada bumbu Laos, tapi ini negara Laos loh ya. Nah, ini benderanya, perhatikan ya. Ada bulat tengahnya putih. Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong. Laos tidak memiliki wilayah pantai. Tidak ada pantainya di Laos, tapi dari hasil pertaniannya Laos ini menghasilkan apa? Ada kayu jati, kayu cendana, padi, jagung, kelapa. Nah, adapun hasil pertambangannya negara Laos adalah timah. Selanjutnya ke negara yang keenam yaitu negara Malaysia. Ini bendera negara Malaysia ada bulan sabitnya bintang ya. Nah, ikon Malaysia
sudah terkenal, yaitu Menara Kembar atau Petronas. Ini gambarnya bisa dilihat. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana, mungkin ada yang sudah pernah selfie, atau mungkin sudah ada yang pernah melihat di Mbah Google saja, atau yang belum pernah sama sekali, paling tidak sekarang kita sudah pernah melihat. Ini adalah gambar Menara Kembar Petronas ya. Malaysia ini terdiri atas 11 negara bagian. Ke-11 negara bagian tersebut tersebar di Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Adapun pusat kota Malaysia terletak di Kuala Lumpur. Di mana, Nak? Kuala Lumpur, ya. Adapun lepas pantai Kerteh di Malaysia merupakan daerah penghasil bahan tambang, yaitu minyak bumi. Kemudian sungai-sungai yang mengalir di Malaysia. Ini ada kegiatan perekonomian di Malaysia. Ini bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kemudian peralatan elektronik. Ada juga minyak, gas bumi yang diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional loh. Adapun hasil pertaniannya ada padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Hasil pertambingannya ada minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Negara yang ketujuh adalah negara Myanmar. Benderanya bisa dilihat. Ini ada mata pencaharian utama. Penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi yang terbesar. Di Asia Tenggara hasil pertambangannya adalah tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Selanjutnya, negara yang ke-8 adalah Singapura. Ini adalah ikon negara Singapura, yaitu patung Merlion. Ini bisa dilihat ada patung Merlion ya. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Singapura ini merupakan menjadi negara yang maju karena apa? Pelayaran internasionalnya. Letak Singapura yang sangat strategis inilah yang mendukung adanya pelabuhan internasional atau pelabuhan transito. Nah, saat ini Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat-alat elektronik, dan barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk bahan olahan minyak dihasilkan juga di negara Singapura. Singapura adalah termasuk negara di Asia yang berpendapatan paling tinggi. Negara Singapura. Selanjutnya yang ke-9 adalah negara Thailand. Ini adalah bendera negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara ASEAN yang merupakan ikon gajah putih. Adapun bandara yang terletak di negara Thailand atau yang mempunyai ikon gajah putih adalah ada 2. Ada bandara Don Mueang, yaitu di Bangkok Lama. Yang kedua bandara Suvarnabhumi di Bangkok Baru. Belum pernah ke sana ya, sama dengan Ustazah. Ini Thailand sering disebut juga sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian yang terbesar. Penghasilan utama Thailand adalah dari sektor pariwisata. Lalu hasil pertaniannya selain beras, Thailand juga ada penghasilan yaitu jagung, tebu, ubi-ubian, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Hasil pertambangannya timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, dan emas. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Ini adalah gambar benderanya. Setelah pulih dari perang, Vietnam mulai berkembang di sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme yang mendukung perekonomian ekonomi pariwisata yang terkenal, misalkan Halumba. Lalu bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, transportasi juga berkembang sangat pesat. Lalu di bidang pertanian ada beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Dan hasil pertambangannya adalah minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, anak-anak tetap semangat. LKS-nya dibuka di halaman 49-51. Kerjakan soal pilihan ganda yang nomor 1 sampai 20 dan halaman 52 soal isian nomor 1 sampai 10. Dikerjakan terlebih dahulu, dibaca yang teliti, sambil mendengarkan
video pembelajarannya dari Ustazah. Untuk selanjutnya nanti dilanjut diisi di link ya. Tetap semangat anak-anakku. Semoga sehat selalu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.